Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana mengedit Google Form serta Google Sheet yang sudah kita miliki, karena ternyata di platform Merdeka Mengajar sendiri terjadi beberapa perubahan. Untuk itu, apa yang ada di video ini tidak sepenuhnya, maksud saya tidak harus ditiru sama persis, tapi harapannya ini memberi gambaran bagaimana Google Form serta Google Sheet yang sudah kita miliki bisa kita edit. Langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu file Google Form serta Google Sheet-nya. Ya, ini Google Form, kemudian ini adalah Google Sheet-nya. Untuk Google Sheet nanti yang dilihat hanya di sheet respon. Kalaupun diperlukan nanti sheet kode. Baik Bapak Ibu, jadi setelah kita buka dua file ini, selanjutnya saat kita copy ini untuk memudahkan sebuah link, kita buka di tab baru. Ya, di sini ada 3 file, yaitu kode modul, kode asesmen, serta edit. Kenapa? Karena di sini nanti yang akan kita edit adalah bagian ini untuk pelatihan mandirinya. Daripada membuat, maka saya siapkan ini. Maka tentunya langkah yang pertama, file ini kita buka, kemudian kita download, ya. Termasuk yang kode asesmen juga demikian. Jadi dua file ini di download, tapi ini tidak harus, Bapak Ibu boleh membuatnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya untuk file edit modul ini silahkan dibuka, sehingga sekarang sudah ada 4 tab yang terbuka. Baik, untuk mengeditnya kita mulai dari Google Form-nya. Nah, di Google Form yang pertama kita akan ubah gambar ininya. Caranya, jadi misalkan seperti ini, kita klik di luar ini akan muncul lingkaran dengan titik 3 ini. Kita klik, kemudian kita pilih ubah. Selanjutnya kita cari file yang tadi diunduh itu. Ya, saya misalkan ini saya letakkan di desktop. Ya, kita tunggu. Ya, ini sudah masuk. Di sini ada beberapa perubahan, ya. Jadi perubahannya bisa kita lihat di sini, ya. Nah, untuk susunan topik ini dengan platformnya ini agak berbeda. Sebenarnya ini bisa diedit, tetapi kalau ini dilakukan maka pekerjaan kita terlalu lama. Dan perlu saya sampaikan, kode-kode ini di platform tidak ada. Ini hanya memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwasanya ketika kodenya M11 berarti temanya adalah mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik dan seterusnya. Itu. Nah, di sini yang terjadi perubahan adalah di topik profil pelajar Pancasila yang dulu ketika awal dibentuk hanya ada 3
tema, yaitu dimensi gotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis. Kalau kita lihat di pelatihan mandirinya, ini profil Pancasila, dan perlu saya sampaikan urutan di sini di platformnya yang pertama adalah apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Sedangkan di sini yang pertama adalah dimensi gotong royong. Kenapa yang nomor 4 ini tidak dijadikan nomor 1? Karena kalau ini dilakukan maka proses menjadi panjang. Jadi di sini kode-kode ini harus kita ubah. Terlalu rumit menurut saya, maka biarlah modul 1, 2, 3 ini kita ubah walaupun dengan platform sedikit berbeda. Ini sekali lagi demi memudahkan kita, dan mohon untuk tidak diperdebatkan kenapa susunan di platform dengan di aplikasi yang kita buat ini adalah berbeda. Itu yang berubah. Selanjutnya di sini ada tambahan, yaitu ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini saya contohkan, ya. Kalau kita belum melakukan aksi nyata, di sini kita belum dianggap menyelesaikan satu topik pelatihan. Di sini contoh saya misalkan Merdeka Belajar belum melakukan aksi nyata, maka di sini berbeda dengan yang kurikulum. Kurikulum saya sudah melakukannya, maka di sini ada keterangan pelatihan selesai. Jadi itu di sini ada tambahan aksi nyata. Setelah mengubah gambar ini, selanjutnya kode ini juga berubah. Nah, tentu ketika menghapus satu persatu sangat tidak efektif. Maka caranya ini kita ubah sebentar ke jawaban singkat, kemudian kita kembalikan ke drop down. Nah, selanjutnya yang dimasukkan ke sini kita buka yang file tadi, edit modul. Sekarang kita copy ini. Ya, kita copy, kita masukkan di sini. Ya, ini sudah berubah untuk yang modul. Kemudian hal yang sama untuk asesmen. Di sini juga ada perubahan. Jadi mengapa ini diubah? Karena di platform sendiri terjadi beberapa perubahan. Untuk mengubah ini caranya sama seperti tadi. Kita ubah, kita pilih file yang di-download tadi. Di sini misal saya beri nama kode assessment. Ya, nah, ini kalau kurang besar disesuaikan Bapak Ibu. Ya. Sudah. Jadi untuk yang assessment sudah. Selanjutnya kode ini juga sama, ya. Nah, di sini ada sedikit kita edit. Kalau kita lihat di Google Sheet-nya, di sini adalah yang kolom G namanya materi. Supaya lebih memudahkan akan kita ganti ini menjadi assessment atau perangkat ajar. Nah, kita lihat di sini sudah berubah Bapak Ibu. Jadi ini otomatis. Itulah sebabnya saya menyampaikan jangan bermudah-mudah mengedit Google Form, karena efeknya nanti berimbas ke Google Sheet-nya. Ini jadi saya ubah, yang awalnya adalah tulisan materi, kita ubah menjadi assessment. Kemudian untuk ininya juga sama, kita ganti, kita ubah sebentar, kita kembalikan, kemudian kodenya kita ambil dari sini yang assessment. Kayak tadi kita copy,
kemudian ini ya. Baik, untuk sementara edit di Google Form seperti itu. Selanjutnya di Google Sheet, hal yang harus kita lakukan adalah di rekap ini. Di rekap tadi kan ada perubahan, maka ini kita sesuaikan ya. Jadi kita sesuaikan, kemudian di sini barisnya sudah habis, kita tambah, misalkan tambah tadi untuk topik profil pelajar Pancasila ada tambahan 5 baris, kemudian aksi nyata ada 8, maka kira-kira 13 kita tambahkan 15 baris. Nah, yang di sini kita copy untuk yang modul dulu ya. Di sana pertama kode kita copy, kemudian temanya juga kita copy, ya, sudah. Berikutnya untuk yang asesmen dan perangkat mengajar ya. Di sini ada perubahan, kita balik. Asesmen, dan di sini kita ganti perangkat. Asesmen murid. Kemudian kode serta aktivitasnya kita copy. Asesmen ada 5 aktivitas. Tadinya ada, ini kita hapus. Untuk menghapusnya biar langsung naik, jadi di blok, kemudian hapus sel dan geser ke atas ya. Masih kurang ternyata. Ini untuk asesmennya, kodenya harusnya A1 sampai dengan A5. Berikutnya untuk ya, ini ada kekeliruan, nanti kita ubah. Misalnya kita delete, jangan sampai menggunakan hapus baris nih Bapak Ibu. Hapus sel, kodenya ada keliruan, nomornya. Nah, ini saya kira sudah. Jadi kita hanya melakukan perubahan di sheet, respon, dan rekap. Tapi untuk lebih memastikan kita cek di
sheet kodenya, barangkali terjadi error. Tidak, jadi tidak ada masalah. Yang berikutnya, di sini ada penambahan di modul tadi adalah aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata ini nanti buktinya ya. Buktinya adalah pertama ketika kita lihat di bagian akhir bukti, jadi yang dikirimkan adalah bukti kita sudah ini. Berarti dari sini kita screenshot misalkan ke kurikulum ini. Nah, di sini di screenshot ini yang menunjukkan bahwasanya saya sudah melakukan aksi nyata dengan tanda centang hijau ini. Kalau kita bandingkan dengan yang Merdeka Belajar, kita klik. Nah, di sini masih belum centang hijau. Jadi untuk bukti bahwa sudah melakukan aksi nyata adalah ini. Jadi diklik ini. Kemudian selanjutnya di aksi nyata ini ada link yang harus dibagikan. Maka di sini akan kita tambahkan sebuah pertanyaan baru ya. Di bawah bukti ini kita tambahkan, kita tulis aksi nyata. Nah, di sini nanti cukup jawaban singkat. Ini harus diisi. Ini nanti diberi keterangan seperti ini ya. Nah, link mana yang dikirim di sini? Saya ambil contoh di sini. Ini yang sudah melakukan aksi nyata, contohnya pelatihan sosial untuk kurikulum kita klik, bagian aksi nyatanya kita klik ya. Nah, di sini ada lambang share nih. Share, diklik, kemudian di sini ada salin link. Nah, link inilah yang dimasukkan di aksi nyata ini. Jadi dikirim di sini ya. Setelah itu sama seperti yang sudah tinggal dikirim. Nah, sekarang kita cek, ternyata di sini pasti ada perubahan. Karena apa? Karena kita sudah menambahkan sebuah pertanyaan. Kita lihat ya di respon ya. Di bagian akhir nanti sudah ada keterangan aksi nyata. Aksi nyata nanti kalau sudah melakukan, di sini nanti akan terisi otomatis. Dan di sini kolom kegiatan yang awalnya di kolom L akan bergeser secara otomatis ya, secara otomatis. Dan kita lihat di kode juga perlu kita cek ya. Ternyata ini juga sudah otomatis kolomnya M. Jadi insya Allah formula tidak masalah, asal langkah-langkahnya sama, jadi tidak akan terjadi perubahan apapun, sehingga nanti yang berubah adalah ada kode baru, yaitu tentang aksi nyata, yaitu AN1 dan seterusnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, dan tentunya apa yang ada di video ini tidak sepenuhnya benar dan perlu dipahami semua, karena ini masih terus berproses dan bukan mustahil nanti akan ada perubahan kembali, maka kita akan lakukan perubahan seperlunya.
Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.